warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aziza dari NIM 195221040. Nah, seperti yang tertera di deskripsi dan judul, saya akan membahas mengenai biografi Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir At-Tabari atau yang biasa dikenal dengan sebutan Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari adalah seorang imam, mujtahid, ulama di masanya, dan sang pemilik karya tulis yang sangat indah. Beliau lahir pada tahun 224 Hijriah atau 839 Masehi di Tabaristan, tepatnya di kota Amul. Kota ini merupakan kota terbesar di daerah Tabarin. Kota Tabarin ini merupakan salah satu provinsi di Persia yang terletak di sebelah utara Gunung Alborz. Sejak kecil, sang ayah selalu mendorong beliau untuk menuntut ilmu. Tidak heran beliau mampu menghafal Al-Quran ketika umur 7 tahun. Pada umur 8 tahun, beliau rutin melakukan sholat berjamaah di masjid tanpa dikejar-kejar oleh sang ayah. Selain menghafal, beliau juga rajin menulis. Saat usianya menginjak 9 tahun, beliau mulai aktif menulis hadis. Jika dirata-ratakan, hampir setiap hari beliau dapat menulis hingga 6 halaman. Semakin dewasa, semakin semangat belajarnya dan menulisnya semakin memuncak. Setelah tahun 240 Hijriah, beliau banyak melakukan rihlah atau perjalanan jauh, sehingga beliau bertemu dengan para ulama di masanya. Beliau pun menjadi salah satu ulama yang mumpuni dan cerdas. Beliau juga mampu menghasilkan banyak karya tulis yang hingga saat ini masih ada. Dan karya beliau yang paling terkenal adalah Tafsir At-Tabari. Di antara kota yang juga beliau kunjungi adalah Kufah. Nah, disitulah beliau belajar ilmu hadis dan juga qiraah. Selain itu, masih ada beberapa tempat yang sempat beliau kunjungi untuk menimba ilmu agama. Suatu hal yang logis jika Ibnu Jarir ini memiliki guru-guru yang banyak, karena seringnya rihlah yang sering beliau lakukan. Di antaranya guru-guru beliau adalah: pertama ada Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawarid, yang kedua ada Ismail bin Musa Asyudi, yang ketiga ada Muhammad bin Humaid Ar-Razi, yang keempat ada Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala, lalu yang kelima ada Muhammad bin Al-Mutsana, yang keenam ada Yunus bin Abdul A'la, yang ketujuh ada Ahmad bin Al-Middam Al-Ijli, yang kedelapan ada Syawar bin Abdullah Al-Ambari, yang kesembilan ada Muhanna bin Yahya, yang ke-10 ada Ali bin Syah Ar-Ramli, dan masih banyak yang lainnya. Tentu saja sebagai ulama yang luas ilmunya dan cerdas, beliau juga memiliki murid yang banyak dan menjadi tujuan para penuntut ilmu dari berbagai negeri. Antara muridnya adalah ada Abu Syu'aib Abdullah bin Al-Hasan Al-Harani, yang kedua ada Abul Qasim At-Tabarani, yang ketiga ada Ahmad bin Kamil Al-Qadi, yang kelima ada Mahlad bin Ja'far Al-Baqarhi, lalu ada Ahmad bin Al-Qasim Al-Qashshab, lalu ada Abu Ja'far Ahmad bin Ali Al-Khatib, ada Abdul Muhammad bin Abdullah bin Sya'id, dan ada Al-Mu'alla, dan masih banyak yang lainnya. Beliau pernah mengajak teman-temannya menulis tentang kejadian sejak Nabi Adam diciptakan hingga hari kiamat. Jumlah halaman yang diusulkan mencapai 30.000 halaman. Teman-temannya merasa kewalahan. Maka Ibnu Jarir berkata, "Semangat kalian sudah mati.
Lalu beliau meringkasnya menjadi 3.000 halaman. Apa yang beliau tulis bukan berupa dongeng-dongeng. Lalu detik-detik wafatnya Ibnu Jarir At-Tabari. Abu Muhammad Al-Farghani, salah seorang murid Ibnu Jarir, mengatakan, Abu Bakar Ad-Dinawari berkisah bahwa ketika tiba waktu sholat zuhur pada hari meninggalnya beliau, yaitu hari Senin, Ibnu Jarir meminta air untuk memperbarui wudunya. Lalu ada yang berkata kepadanya, sebaiknya Anda mengakhiri sholat zuhur dan menjamaknya dengan sholat asar. Namun beliau menolak dan mengerjakan sholat zuhur sendiri pada awal waktunya. Demikian halnya sholat asar, beliau kerjakan pada waktunya dengan tata cara sholat yang sempurna dan baik. Tatkala Ibnu Jarir akan meninggal dunia, ada beberapa orang yang berada di samping beliau, dan diantaranya adalah Abu Bakar bin Kamil. Saat itu ada yang bertanya kepada beliau sebelum mengembuskan nafas yang terakhir, wahai Abu Ja'far, Anda adalah hujjah antara kami dan Allah pada urusan agama kami. Apakah ada sesuatu yang hendak Anda wasiatkan kepada kami terkait dengan urusan agama kami, atau sesuatu keterangan yang kami mengharapkan keselamatan dengannya? Beliau pun menjawab, yang aku beribadah kepada Allah dengannya dan aku wasiatkan kepada kalian adalah apa yang aku ikrarkan dalam kitab-kitabku, maka amalkanlah. Kemudian setelah itu beliau pun meninggal. Semoga Allah merahmati beliau dan membalas kebaikan-kebaikannya. Allahumma amin. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya